Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ilahi dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini kita akan praktik menggunakan aplikasi SPSS, yaitu menganalisis data validitas dan reliabilitas. Adapun soal kita yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar dan bakat peserta didik terhadap prestasi belajarnya. Sebelum dilakukan penelitian, masing-masing instrumen diuji cobakan dulu untuk mendapat instrumen yang valid dan reliable. Uji coba instrumen hanya sekali saja dan dilakukan kepada 10 responden. Baiklah, ini ada 10 responden. 10 responden, ada jawaban per butir soal, kemudian ada totalnya. Baiklah, langkah berikutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Berikutnya kita akan membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita akan mengisi variabel view-nya, di mana tadi soal kita akan mengisi dengan form 1 sampai 10, dan terakhir kita buat dengan isinya total kolomnya 10, 2, kemudian form 10, yang terakhir kita isi dengan total, yang terakhir total. Oke, inilah data variable view kita. Untuk TV-nya tetap numerik semua. Untuk width-nya kita buat 8 karakter, desimalnya kita buat dengan 0. Untuk labelnya kita isi dengan formulir 1. Untuk form 1 kita isi dengan formulir 1, sama kita lakukan dengan form sampai 10, kita isi dengan form 10. Formulir 1, formulir 2, formulir 2. Oke, formulir 10, kemudian total. Oke, untuk value-nya tetap non, untuk missing-nya 0, kolomnya tetap 6 karakter, right-nya tetap right, measure-nya kita buat scale semua ya. Kita buat scale semua ini, teman-teman. Langkah berikutnya kita masuk ke data view. Untuk from 1 sampai 10 sampai total itu kita isi dengan sesuai dengan data yang ada pada soal kita tadi. Ini dia. Untuk lebih cepatnya kita blok saja jawaban per butir soal sampai ke total. Ini kita kopikan, Ctrl C, kita pastikan ke from 1 sampai total. Oke, ini dia teman-teman tampilan dari data view kita. Oke, untuk langkah berikutnya kita akan melihat hasil dari data validitas. Caranya yaitu yang pertama kita ambil analyze, kemudian kita ambil correlation, kemudian kita pilih bivariate. Oke, kita klik bivariate. Oke, ini dia. Kemudian untuk formulir 1 sampai total kita blok, kemudian kita pindahkan ke kotak variabel, kemudian kita klik OK. Oke, inilah hasil untuk data validitas kita. Oke, ini data kita teman-teman. Agar terlihat lebih rapi dan lebih mudah kita dalam pembacaan tabel, kita klik kanan, kita rapikan dulu tabelnya dengan cara klik kanan atau double klik pada tabel output.
double. Ini sekarang lagi loading. Nanti akan muncul gambar. Ini dia muncul. Kemudian kita pilih pivot. Klik pivot di sini. Kemudian kita pilih pivoting tray. Kita klik. Oke, ini dia. Untuk variabel pada kolom kita pindahkan ke layer. Kolom layer. Oke, kemudian statistik pada row kita pindahkan ke kolom untuk kolom. Oke, ini dia teman-teman, hasil dari ini terlihat lebih rapi. Kemudian kita pilih total di sini. Oke, ini dia total. Oke. Baiklah, ini hasil dari data validitas kita. Kemudian kita akan melihat hasil dari reliabilitas, yaitu pada soal yang sama kita pilih di sini. Kita akan melihat hasil reliabilitasnya dengan cara klik analyze, pilih scale, kemudian reliability analyze. Oke, untuk prompt 1 kita blok sampai ke total, kemudian kita pindahkan ke kotak item. Oke, ini kemudian kita klik oke. Ini dia untuk data reliabilitas kita. Ini dia. Oke teman-teman, inilah hasil dari data validitas kita. Kemudian yang ini hasil data dari reliabilitas kita. Ini dia. Kemudian untuk menganalisis, melihat hasil dari analisis dari dua buah data kita ini, di sini sudah saya sediakan di PowerPoint analisisnya. Oke. Baiklah, ini adalah PowerPoint yang telah saya sediakan. Di sini ada analisis dari data validitas dan reliabilitas kita. Ini untuk data validitas. Ini contoh soal yang sudah kita bacakan tadi. Ini adalah langkahnya. Langkah untuk penyelesaian menggunakan aplikasi SPSS. Ini langkah ketiga, bisa dilihat teman-teman dari gambarnya. Langkah keempat kita lihat. Kemudian langkah kelima, ini dia. Langkah keenam. Oke, langkah ketujuh. Ini analisis datanya. Baiklah, untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance satu sisi, satu tailet. Dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapatkan interpretasi sebagai berikut. Probabilitas antara form butir 1 dan total adalah 0,312 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 2 dan total adalah 0,158 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 3 dan total adalah 0,074 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 5 dan total adalah 0,044 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 5 dan total adalah 0,458 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 6 dan total adalah 0,009 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 7 dan total adalah 0,344 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 8 dan total adalah 0,063 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 9 dan total adalah 0,031 yang berarti P kecil dari 0,05.
probabilitas antara form butir 10 dan total adalah 0,018 yang berarti P kecil dari 0,05. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika P kecil dari 0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa butir 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 tidak signifikan karena P besar dari 0,05. Maka dari itu butir pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bisa dikatakan tidak valid. Sedangkan butir 6, 9, dan 10 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir P kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 6, 9, dan 10 bisa dinyatakan valid. Oke, kemudian kita masuk kepada reliabilitas. Ini ada contoh soal seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian ini langkah-langkahnya. Langkah 1 bisa kita lihat seperti gambar berikut. Kemudian langkah kedua bisa kita lihat, langkah ketiga, langkah keempat, kemudian langkah kelima. Nah, inilah analisis dari data reliabilitas setelah kita uji tadi. Analisisnya yaitu responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 10 dalam kurung N sama dengan 10 dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nilai alfa Cronbach adalah 0,640 dengan jumlah pertanyaan 10 butir. Nilai R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5%. Dalam kurung P sama dengan 0,05 dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alfa Cronbach sama dengan 0,640, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang cukup erat. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan dari tadi analisis dari data validitas kita dan juga dari data reliabilitas kita. Demikianlah untuk hari ini. Mohon maaf atas banyak kekurangannya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.